Oke, kembali bersama kami di Gocek bareng Bro Marco. Tadi Marco sudah ngasih spill tipis-tipis gitu ya, apa yang akan kita bahas. Katanya ada satu update yang membuat siapa tahu bisa jadi peluang keuntungan untuk Indonesia gitu ya. Karena pemain-pemain timnas kita yang berlaga di Belanda, itu kayaknya administrasinya masih bermasalah ya Marco ya. Iya betul, jadi ada beberapa pemain, sekarang lagi ada skandal, ya bukan skandal sih, ada paspor gate namanya, jadi ini terkait dengan keimigrasian, terkait dengan izin kerja, dan kebetulan bersinggungan atau menimpa pemain-pemain Indonesia atau pemain timnas Indonesia yang berlaga di sepak bola Belanda atau Eredivisie. Nah ini ada pemain timnas yang terganjal paspor gate. Seperti apa kasusnya, seperti apa peluangnya untuk Indonesia. Peluangnya untuk Indonesia kita akan lihat mungkin di slide pertama. Kalau kita lihat di sini sebenarnya kronologinya. Ini adalah sebenarnya nama-nama yang sangat familiar ya Marco ya. Iya. Jadi di sana ada Dean James, ada Nathan Chow. Jadi kalau kita lihat di sini alur cerita paspor gate ini untuk Indonesia seperti apa. Jadi sebenarnya paspor gate ini adalah terkait dengan aturan untuk warga negara non Uni Eropa yang bermain di Liga Belanda. Jadi di sana itu ada aturan di mana mereka harus atau klub harus membayar mereka minimal dengan gaji 600.000 pound sterling. Jadi apabila ada pemain dari non-Uni Eropa atau bukan orang Belanda atau dengan paspor Belanda, mereka itu minimal harus dibayar 600.000 pound sterling atau sekitar 13 miliar rupiah kalau nggak salah ya, per tahun. Per tahunnya. Tapi kalau melihat nominal sekian, itu artinya hanya tim-tim besar mungkin yang mampu untuk membayar, Marco ya. Nah, jadi pemain-pemain Indonesia ini sebelumnya kan mereka berpaspor Belanda, tapi ketika mereka memilih menjadi warga negara Indonesia, ganti paspor dan paspor Belanda harus dikembalikan. Jadi secara regulasi. Tapi ini bukan paspor ganda kan? Nah, bukan. Jadi harusnya sih mereka mengembalikan paspor Belandanya, karena memang Belanda tidak mengenal duit kewarganegaraan. Begitu juga dengan Indonesia. Nah, terus kenapa ini bisa mengemuka? Jadi aturan ini sebenarnya nggak banyak yang ada, tapi nggak banyak yang ingat gitu loh. Jadi kayak kayak peraturan kita nggak bisa jualan di trotoar, tapi ya tetap aja banyak orang jualan di trotoar gitu. Tapi kan sebenarnya permasalahannya mereka sudah menjadi dinaturalisasi udah lama ya Marco ya, bukan sesuatu yang baru dan akhirnya mengemuka di sana. Itu ada apa di Belanda itu? Jadi kalau menurut media-media Belanda itu yang tadi katakan bahwa undang-undangnya ada. Cuman selama ini aturan ini nggak terlalu familiar, tidak terlalu diperhatikan. Jadi tidak terlalu menjadi masalah juga. Nggak jadi masalah juga. Jadi mereka mengatakan bahwa ya pegawai dinas ketenagakerjaan yang begitu kecil itu nggak akan melihat sejauh ini, sedetail ini terkait dengan pemain-pemain ini. Kurang karyawan, sedikit kan penduduknya. Jadi mereka nggak akan sedetail itu untuk melihat izin kerja daripada pemain-pemain asing atau pemain yang dulunya Belanda pindah ke warga negaraan jadi warga negara lain. Tapi kan mereka sekarang famous banget, Marco. Betul. Sejak mereka dinaturalisasi kan nama mereka di Belanda pun akhirnya ternotis begitu sama banyak orang. Jadi sebenarnya awal pemicunya itu adalah kekalahan Nek Breda 06 ini dari Go Ahead Eagles, di mana di sana itu ada Dean James yang main di sana di Go Ahead Eagles. Nah, setelah kekalahan ini kemudian ada podcast nih. Ada yang notice bahwa Dean James itu kan bukan pemain berpaspor Belanda lagi, seperti itu. Jadi mereka membicarakan itu, dia pemain yang tidak memenuhi syarat untuk main di Liga Belanda, seperti itu. Nah, ketika mereka podcast, Nek Breda ini dengar, terus mereka, oh iya, dia bukan pemain yang memenuhi syarat, dan mereka berharap pertandingan ulang, karena ada pemain yang tidak memenuhi syarat tampil saat pertandingan melawan Go Ahead Eagles. Lalu mereka Nek Breda melapor ke KNVB bahwa mengatakan bahwa Dean James itu sudah berpaspor Indonesia. Secara administrasi harusnya dia tidak bisa bermain karena belum memenuhi aturan izin kerja di Belanda. Nah, lalu ada lagi nih. Akhirnya merembet lah. Jadi Top Os juga, Nathan Chow yang sebelumnya bermain juga. Kebetulan si Top Os ini kalah melawan timnya Nathan Chow Willem II. Jadi mereka juga berharap pertandingan ulang dengan membawa kasus dari Nathan Chow. Nah, bergulir, akhirnya beberapa pemain, beberapa klub itu mengistirahatkan atau melarang pemainnya untuk tampil karena mereka ternyata udah ada yang sadar nih mereka belum dapat izin kerja seperti itu. Dan KNVB terakhir merilis ada 25 nama menginvestigasi 25 kasus terkait dengan
paspor atau paspor gate ini. Semuanya pemain Indonesia, Enggak, berpaspor jadi Indonesia. bukan hanya pemain Indonesia, tapi pemain-pemain ada dari Suriname juga. Pokoknya pemain-pemain non-Uni Eropa. Jadi ada 25, tapi mereka tidak merinci siapa-siapa saja. Namun dari Indonesia ada beberapa nama yang akhirnya Coba kita lihat. terkena imbasnya. Siapa aja nih Nah, nama-namanya? kalau kita lihat di sini ada 4 nama. Di sini ada Dean James yang tadinya Ya. akhirnya dilaporkan oleh Nick Breda. Terus ada juga Nathan Choaon juga. Oh, Justin Nathan juga ya? Iya, Nathan juga bahkan udah 2 pertandingan sengaja disimpan oleh klubnya karena mereka tidak mau nanti kena denda seperti itu. Jadi disimpan, tidak dimainkan. Begitu juga dengan Justin Hubner. Bukannya juga Justin di Fortuna Sittard. di Fortuna Sittard Iya. juga selalu main ya? Iya, selalu main. Dan karena kasusnya sudah makin membesar, akhirnya klub-klub ini mulai menjaga Mulai concern gitu ya. dan mereka mulai Menjaga menjaga pemain yang pemain-pemainnya. tidak menurunkannya di lapangan, tidak Nggak menurunkan apa-apa, pertandingan Justin kan mau menikah, jadi mungkin butuh ya, waktu biar banyak istirahat. panjang juga istirahatnya, udah Betul. cuti nikahnya makin panjang ya karena nggak dimainkan. Tapi ini akan menjadi pengaruh juga nanti kan ke depan apabila mereka tidak bisa bermain di Liga Belanda karena memang musim masih masuk, kontraknya masih panjang gitu. Tim Gepens juga yang bermain di Liga divisi kedua di Belanda juga terkena imbas. Bahkan FC Emmen itu udah mengistirahatkan tim Gepens karena mereka juga takut juga dengan didenda atau melanggar aturan ketenaga kerjaan. Jadi ada 4 pemain yang sampai saat ini memang terkena imbas tapi kita kan sebenarnya pemain kita banyak di Liga Belanda. Ada Martin Paes juga main di sana di Ajax, ada juga Mes Hilgert juga di FC Twente. Artinya hanya 4 ini yang sementara namanya yang mengemuka dianggap ya. tidak memenuhi izin kerja. Kalau Martin Paes sampai saat ini masih bisa tampil karena memang Ajax memenuhi syarat untuk pemain non-Uni Eropa. Artinya apa? Martin Paes kemungkinan memang gajinya masuk lah ya dengan syarat di atas, itu. atau nggak di atasnya gitu. Jadi masuk dengan syarat itu. Jadi solusinya sebenarnya adalah tim atau klub-klub mereka ini tinggal bayar aja sebenarnya ya, Marco. Betul. Ya? Jadi ada beberapa sesuai dengan persyaratannya itu. Iya, cuman ya yang jadi kendala itu, yang jadi hambatan itu sebenarnya kan bahwa klub-klub ini juga tidak terlalu, maksudnya mereka ini bukan klub-klub kaya. Kalau kita lihat ini adalah tim-tim yang kecil juga. Go Ahead Eagles bukan tim yang berlimpah atau bukan tim populer. Maksudnya populer sih, tapi Maroko bukan tim besar lah seperti itu. Begitu juga dengan Willem II dan juga Fortuna Sittard. Mereka itu tidak memiliki finansial yang sekuat Ajax mungkin, sekuat tim-tim yang lain gitu. Mereka ini sudah kena denda, harus bayar denda atau belum? Masih diinvestigasi oleh KNVB. Jadi ini menjadi memang di Belanda ini bukan masalah terkait dengan Indonesia aja gitu. Pemain-pemain Suriname juga terkena imbasnya, dan ini menjadi masalah besar di Liga Belanda karena memang tidak semua klub itu bisa memenuhi gaji yang sebesar itu gitu loh untuk satu orang pemain, apalagi bukan pemain bintang. Mereka adalah pemain-pemain dari non-Uni Eropa tapi bukan kelasnya bintang. Jadi mereka juga keberatan untuk membayar gaji 600.000 pound sterling per tahunnya. Dan ini masih dalam penyelidikan dan masih dicari terus seperti apa solusinya. Dan ada beberapa solusi yang ditawarkan dan ini masih bukan solusi yang konkret ya, maksudnya bukan solusi yang udah resmi. Jadi ada profesor, kalau nggak salah Profesor Delang seperti itulah, dikutip media-media di sana itu ada 3 sebenarnya yang menjadi solusinya dia. Yang pertama tentu saja adalah kembali jadi warga negara Belanda, which is ini ada opsi-opsinya sebenarnya yang bisa dilakukan ya. Apakah ini opsi salah which is ini satu sepertinya aja? bukan nggak mungkin ya, tapi bukan opsi yang bijak gitu karena mereka kan sudah menjadi warga negara Indonesia dan membela timnas kalau mereka kembali menjadi warga negara ini adalah Belanda. opsi yang bisa diambil salah satu ataukah ada beberapa yang harus dipenuhi? Ini ya opsi-opsi lah, boleh dikatakan pilihan-pilihan. Tapi kan ya menurut si profesor itu ya, ini Profesor si Delang itu bahwa kembali menjadi warga negara Belanda menjadi salah satu opsi. Tapi kalau kita sebagai warga negara Indonesia tentu, jangan ngapain sih udah main di timnas. Ya. Agak kecil kemungkinan mereka untuk kembali. Lalu mengajukan izin kerja. Dan ini yang paling logis sebenarnya. Paling memungkinkan ya, paling logis dilakukan. Iya, mengajukan izin kerja, memenuhi persyaratannya sehingga bisa kembali bermain di Eredivisie. Atau ya mungkin saja balik lagi ke Indonesia. Balik lagi main di Indonesia kan sebenarnya mereka kalau bermain di Indonesia bukan jadi pemain asing lagi, mereka adalah pemain Indonesia atau pemain hitungannya pemain lokal gitu. Dan klub juga nggak keberatan, nggak akan terpengaruh kuota pemain asingnya. Dan itu udah ada beberapa pemain yang udah di sini, ada Tom Hai, ada Ivar Jenner, ada Mo Registra juga yang bermain di sini, ada Rafael Struijk juga yang udah bermain di sini. Dan ada satu lagi sebenarnya yang ditawarkan, tapi ini juga membutuhkan waktu yang cukup lama, yakni menunggu ada revisi undang-undang terkait dengan ketenagakerjaan pemain-pemain non-Uni Eropa ini, di mana diharapkan ada pengecualian untuk atlet lah, seperti itu. Jadi nggak semuanya
dipukul rata. Ya. Jadi atlet dikecualikan, tapi itu tentu memakan waktu yang cukup lama. Jadi yang paling memungkinkan sebenarnya adalah klub-klub mengajukan izin kerja ke Uni Eropa ke dinas ketenagakerjaan di sana. Gitu. Kalau misalnya kembali lagi ke Indonesia, apakah klub-klub mampu untuk membayarkan gaji mereka? Pastinya dari gaji mereka dari luar masuk ke Indonesia pasti akan ada penyesuaian yang betul luar ya. biasa, Sebenarnya Marco. tergantung kekuatan finansial klub-klub Indonesia juga. Tapi memang ini akan menjadi pilihan kalau memang mereka berniat untuk kembali ke Indonesia karena. Tapi sebaiknya bijaksananya jangan ya, Marco ya. Iya, berharap sih kita klub-klubnya menyelesaikan masalah administrasi ini ya, karena memang bermain di Liga Belanda tentu akan berbeda ketika mereka kembali ke tanah air. Itu akan jadi keuntungan bagi timnas Indonesia juga loh dengan pemain-pemain bermain di Liga Belanda. Kalau mereka kembali ke Liga Indonesia, sebenarnya kita juga merasa diuntungkan karena kalau ada turnamen atau seperti itu yang seperti Piala AFF yang di luar agenda FIFA, kita bisa main dengan kekuatan full tim. Tapi di satu sisi ini kan terkait dengan masa depan pemain kan gitu. Dan mereka juga sebenarnya kalau keinginan mereka kembali ke Indonesia bermain di Liga Super mereka juga akan mengejar itu. Tapi sementara ini kan mereka masih memilih untuk bermain di sana dan kita berharap tentu dan mereka juga kan kebanyakan memang tinggal di sana ya, Marco ya. Jadi berharap memang klubnya menyelesaikan izin kerja Uni Eropa para pemain. Mungkin secara hukumnya dulu yang harus dibenerin, secara administrasi harus mengajukan izin kerja begitu ya. Harus dipenuhi dulu surat-suratnya. Betul. Harus lengkap surat-suratnya sebelum bermain. Karena memang ya itu tadi. Jadi selama ini sebenarnya nggak terlalu dipermasalahkan, cuman karena ada. Oh, menarik juga ya. Padahal kalau kita lihat popularitas dari para pemain timnas ini kan sangat luar biasa, terutama ketika mereka baru saja dinaturalisasi begitu ya. Dari bahkan ada media Belanda seperti Nail gitu kan yang membuat podcast atau berita-berita yang mendedikasikan itu untuk para pemain timnas Indonesia, terutama Tom Haye gitu kan. Mungkin pegawai kantor dinas ketenagakerjaannya mungkin tidak terlalu mengikuti balik lagi ini. Ke betul. Ini sumber daya manusia mereka betul. Jadi sampai akhirnya ada yang melaporkan secara resmi, mereka baru sadar. Karena katanya gini, sistem ketenagakerjaan di sana itu by sistemnya itu adalah diinput oleh pemain-pemain yang bersangkutan atau tenaga kerja yang bersangkutan. Jadi kalau mereka tidak mengubah status kewarganegaranya di sana, jadi mereka percaya tetap, aja gitu. Ya, jadi itu akan tetap seperti itu gitu loh. Jadi ketika mereka ngecek, oh ini masih warga negara Belanda. Nah, itu yang menjadi akhirnya membuat ini harusnya bukan menjadi masalah besar gitu loh, bukan menjadi masalah yang sering dipermasalahkan di sana. Tapi karena ada laporan dari Nekbreda tadi, akhirnya mau nggak mau, ada peraturan yang dilanggar nih, ya terpaksa harus ditegakkan, harus diinvestigasi sejauh mana pelanggarannya. Dan kita berharap ya tetap ada win-win solution juga dari KNVB dan Dinas Ketenagakerjaan di Belanda. Dinas Ketenagakerjaan. Siapa tahu mungkin dari Indonesia ada yang mau bekerja di sana. Oh, siapa tahu. Tapi karena kekurangan karyawan, Marco. Tukeran. Agak susah sih, mereka harus membayar minimal 600.000 pound sterling kan. Kalau di sini setahun itu berarti 13 miliar. Gaji wartawan kan nggak sampai segitu. Oh, wartawannya. Kan posisinya nanti berubah, Marco. Oke. Terima kasih. Ini sudah semua update-nya hari ini. Udah, ini dulu kita sembari kita tunggu seperti apa perkembangannya. Oke. Semoga ada betul seperti yang Marco bilang tadi, semoga ada win-win solution-nya dan juga terutama yang namanya secara hukum harus dibenerin gitu ya, harus sesuai dengan hukum yang berlaku di sana karena mereka bermain di sana, tinggal di sana juga. Well, anyway, kita masih punya informasi olahraga menarik lainnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di NTV Sport. Thank you, Marco.